Baik, hari ini kita lanjut materi kita mengenai preposisi atau kata depan di dan imbuhan di. Jadi sama-sama membahas mengenai di, hanya saja kita mau tahu letak dari preposisi atau kata depan di itu letaknya bagaimana. Imbuhan di itu letaknya bagaimana. Jadi ini berbeda ya nak, preposisi kata depan di dengan imbuhan di itu jelas-jelas berbeda. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kata depan atau preposisi di. Jadi kalau dikatakan kata depan sama dengan preposisi. Oke, kata depan atau preposisi di ini adalah salah satu kata depan dalam bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, di depan atau preposisi di itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi ingat, kalau dikatakan kata depan atau preposisi di, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oke, contoh. Yang pertama, di atas meja ya nak, di atas meja terdapat buku. Di, ada spasinya, baru atas. Kenapa dipisah? Karena merupakan kata tempat. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, itu menyatakan atau menunjukkan tempat. Jadi di atas meja terdapat buku. Yang kedua, buku itu di atas meja. Oke, dipisah ya nak. Yang ketiga, kucing itu tertidur di, ada spasinya, kolong meja. Yang keempat, selama ibunya sakit, ia tinggal di, terserah, tinggal di rumah, tinggal di rumah pamannya, boleh bebas kalimatnya apa nanti kalian buat ya. Oke, yang kelima, Wawan kini tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung. Jadi dinya itu ditulis terpisah. Oke, harus ada spasinya ya nak. Jadi ingat, kalau dikatakan kata depan preposisi di, itu menunjukkan tempat. Semua yang membahas atau menunjukkan tempat menggunakan kata depan di harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi di sini ada 10 contoh yang bisa kalian jadikan pemahaman. Jadi kalau dikatakan dia di yang menunjukkan tempat, itu ditulis terpisah. Jadi harus dipisah. Itu dia kata depan atau preposisi di. Oke, yang kedua kita bahas mengenai imbuhan di. Oke, imbuhan di dapat bergabung dengan kata kerja dan kata benda. Imbuhan di berfungsi membentuk kalimat pasif transitif. Oke, contoh imbuhan di diantaranya adalah, oke, jadi gini, kalau dikatakan preposisi di tadi nak, ya kan, preposisi kata depannya dia terpisah, dia penulisannya dipisah, di itu spasi baru kata yang mengikutinya. Kalau imbuhan di itu menyatu, berarti kebalikannya. Kalau tadi dipisah berarti imbuhan, kalau menyatakan imbuhan dinya berarti dia harus disatukan. Oke, kita lihat contohnya. Kelas dihias murid-murid dengan balon warna-warni. Jadi dihias di situ bukan pakai spasi, harus disatuin. Dihias, langsung dia. Jadi itu dia yang menyatakan imbuhan di. Oke, yang kedua. Boneka beruang dipegang. Dipegang itu ditulis disatukan. Ya kan? Harus menyatu dia, bergabung dia dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, rumah dijual oleh ayah. Disatukan dijualnya. Jadi yang keempat, jendela dibuka oleh ibu. Dibuka di situ disatukan, bergabung. Ya kan? Jadi kalau tadi dia menunjukkan, pokoknya sederhananya kalau dikatakan dia preposisi atau kata depan yang menunjukkan tempat, kalau dikatakan menunjukkan tempat, maka penulisan di-nya dipisah, merupakan kata depan atau preposisi. Kalau imbuhan di-nya menggunakan atau mengikuti kata kerja atau kata benda, maka menggunakan imbuhan di. Maka penulisan pada imbuhan di itu harus digabung. Jadi ingat nak, kalau tadi preposisi atau kata depan di menunjukkan tempat, maka penulisannya dipisah.
Kalau imbuhan di mengikuti kata kerja dan kata benda, maka penulisannya mengikuti kata yang mengikutinya, maka penulisannya digabung. Oke, ingat ya, kalau preposisi kata depan itu dipisah, imbuhan di itu digabung. Itu dia ya.